Insya Allah yang tahlilan orang yang masih hidup, yang ditahlilin orang yang udah mati. Sebenarnya mati ini bahasa sopan loh bang. Mati itu memang bahasa Arab. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah sesungguhnya solatku, kul inna sholati wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku. Tuh mati bahasa apa bang? Bahasa apa? Berarti sopan gak tuh mati? Sopan. Cuman kadang-kadang kita kalau ada orang mati bilang meninggal, kagak ada wa meninggal. Yang ada wa mamati lillahi rabbil. Hidup kita, mati kita, sholat kita, ibadah kita buat siapa bang? Allah. Buat siapa? Buat siapa? Kalau sekarang kita tahlilan, mau kagak mau, siap kagak siap, besok juga kita ditahlilin. Betul apa betul? Hidup ini soal giliran doangan sebenarnya. Betul apa betul? Siapapun kita, hebatkah kita atau orang biasakah kita, miskinkah kita, kayakah kita, wayaknya ajal nyampe, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Mau dia muda, ajal, jodoh, rezeki udah ditentuin dari zaman ajali. Betul apa betul? Yang pertama soal ajal, jangan takut pak, sebab kita takut mati ya juga mati. Berani mati, mati. Rajin sholat, kagak pernah sholat, rajin ngaji, tukang main gaple, rajin sembahyang, tukang ngadu ayam, tinggal pilih mau mati mana bang. Betul apa betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah dalam firman-Nya, baca Quran surah Al-Anbiya ayat 35, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti bakalan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu, kata Allah, adanya keburukan. Kami uji kamu, kata Allah, adanya kebaikan. Adanya keburukan dalam hidup, adanya kebaikan dalam hidup. Itu apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu cobaan buat kita. Jamaah, jamaah, wa ilaina turja'un. Ujung-ujungnya juga pada balik ke sono kita mau Allah. Betul apa betul? Kalau saya emang lihat orang belagu, biarin aja pak. Apalagi zaman sekarang ini pejabat belagu ya. Betul apa betul? Dikit-dikit ulama ditangkepin. Betul? Ini tadi kita pada asar, alhamdulillah pak, udah nerap banner di depan kelurahan, lapangan kelurahan Bahagia, banner usut tuntas tragedi KM 50 6 syuhada yang dibantai. Alhamdulillah ditegur. Saya bilang pak maaf, ini cuma menyampaikan inspirasi kita. Betul apa betul? Iya pak iya. Masa giliran koruptor, giliran membunuh umat Islam, membantai syuhada Islam, sampai sekarang kasusnya biasa-biasa baik. Betul? Giliran Habib Rizik cuman salah ngomong doang, ditanya Habib sehat apa sakit? Saya sehat, padahal Habib sakit. 4 tahun penjara pak, cuman goroh begitu doang. Adil nggak hukum kita pak? Saya tanya, adil apa kagak? Adil apa kagak? Giliran ulama salah dikit tangkap. Betul? Giliran tahun baru sama Natal PPKM apa kagak? Besok mau Ramadan PPKM apa kagak? Tadi giliran Imlek PPKM apa kagak? Aneh apa kagak nih? Pak, aneh apa kagak? Besok nih selesai Imlek nih, kayaknya corona udah datang lagi nih. Ini corona kemarin lagi jalan-jalan dulu dia ke Bogor. Ntar dah selalu danu corona balik lagi, ini corona PA ya. Betul apa betul? Ntar kita ngomong begini katanya kita salah. Ntar kita ngomong begini katanya ulamanya provokator. Padahal kita nyampein yang bener. Betul apa betul? Saya cuma satu bang, kalau mereka memanfaatkan jabatan untuk kepentingan duniawi semata, ingat kita hidup bukan cuma di dunia, kita pasti bakalan apa? Betul apa betul? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, presiden, ground presiden pelan-pelan aja bang, bukan
apa-apa, enak abang, enak saya. Ntar ada bapak pada pulang bawa besek, masa saya mampir ke polsek. Presiden ya bodo amat dah begini. Pokoknya yang bilang mati orang wates ini. Presiden, gubernur, wali kota, bupati kita mati bang ya. Camat mati nggak? Mati pak. Habis camat apa pak? Palura ada nggak nih guru? Palura kata Pak RW nih, gue kena Pak RW kata RT ya, gue kena nih, biar adil dah. Pak RT kata RT mati semuanya. Ustadz gantian, Ustadz pikiran Ustadz kuatan. Lah emang kita mau ngapain di dunia bang? Emang kita mau pada mati semua. Kalaupun ada orang kaya, adanya orang miskin, adanya pejabat, adanya rakyat, ada orang hebat, ada orang biasa, ini hanya skenario kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kagak menjamin orang kaya pasti masuk surga, kagak menjamin orang yang berpakaian sorban putih, gamis putih, peci putih, ini belum tentu orang bersih bang. Betul apa betul? Tuh kan betul. Astagfirullahaladzim. Bapak jangan beranggapan yang ceramah gamis putih, peci putih, sorban putih udah pasti orang bersih. Jangan-jangan yang ceramah ini dosanya lebih banyak daripada yang dengerin. Betul? Makin kuat betulnya. Wah kacau ini kalau gini. Emang kita pendosa. Betul apa betul? Dosa kita banyak. Betul? Saya mah akui bang, saya ini dosa saya banyak. Terserah, yang penting dosa kita, aib kita. Terus Allah mastur umrati wa amin ro'ati, kita ditutup. Kita punya aib di hadapan Allah. Betul apa betul? Kalau aib kita dibongkar total pak, kagak ada manusia satupun yang bersih di dunia ini. Pasti semua ada kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya khilaf, manusia tempatnya lupa. Orang kalau sudah banyak khilafnya, orang kalau sudah banyak lupanya, pasti kadang lupa dia berbuat dosa. Betul apa betul? Ya mudah-mudahan kita yang pada tahlilan dapat ampunan. Yang tahlilan enak, yang ditahlilin enak bang. Jadi orang Islam tuh dua-duanya enak. Kalau ditanya enakan mana, tahlilan apa ditahlilin? Dua-duanya enak. Ditahlilin enak, yang tahlilan enak. Yang tahlilan dapat keberkahan, yang ditahlilin dapat ampunan. You understand? Yes. Saya dulu malam ini. Terusin. Jadi yang tahlilan dapat keberkahan. Bagaimana nggak berkah? Masya Allah, duduknya kayak di taman surga. Masya Allah, tahlilan lagi enak baca yasin zikir, kue nyampe rambutan, kue nyampe rambutan, duku. Ini baru pembukaan loh bang. Ntar habis doa terakhir besek. Tuh kan bocor udah girang banget, pasukan bebek bulbul udah bilang besek, yes nyampe. Itu tandanya taman surga bang. Bagaimana nggak dibilang taman surga? Tahlilan kita duduk sambil zikir, wa nazalat alaihimus sakinah. Di rumah sama di majelis tahlil beda apa sama bang? Di rumah gampang tidur apa susah? Di rumah gampang tidur apa susah jam segini? Susah. Paling kita mau tidur megang HP nggak bisa tidur, betul? Tapi kalau udah di sini saya lihat semuanya, guru kita baca yasin, guru kita baca zikir, guru kita doa, semuanya tanda orang beriman. Satu, badannya saya lihat pada tegak, palaknya nunduk, matanya merem, ada bunyinya. Yang amin beri amin. Betul pak betul? Coba hadirin, ini yang menyebabkan orang wanazalat alaihimus sakinah, tenang jiwanya. Orang kalau tenang jiwanya maka gampang tidurnya. Betul? Mudah-mudahan kita besok pas sakaratul maut matinya kita menjadi jiwa yang tenang. Amin. Yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Wahai jiwa yang tenang, enak udah kalau ya ayat Tuhan
keridoan yang luar biasa, kasih sayang dari Allah. Amin. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ayo hambaku masuklah kamu bersamaku. Kemana? Ke surgaku, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Ibu Maswani udah masuk surga ini, di taman surga nih. Lah kok Pak Ustadz berani-beranian ente ngomong bahwa Bu Maswani almarhumah udah di taman surga? Saya yakin. Yang pertama, beliau ini katanya sakitnya lama, betul? Betul. Orang sakit kafaratud dzunub. Siapapun orang kalau sebelum meninggal dikasih sakit, Allah bakal rontokin dosa-dosanya. Cuman kalau sakitnya ikhlas. Kalau bapak sakit, udah dah banyak istighfar, banyak doa, itu tandanya orang sakit yang rontokin dosa. Ada nggak orang yang sakit gerendeng baik? Ada. Baru dikasih pilek badan panas. Ada begitu bang? Ada bakat nggak? Bininya diomelin mulu bininya. Ada begitu bang? Mana orang dah? Ya Allah, saya mah yakin orang sini mah kalau sakit pada sabar. Makanya apa kata Imam Ghazali bang? Imam Ghazali bilang, saya pengen mati tapi diawali dengan sakit. Banyak banget katanya marah-marah mulu. Makanya sakit bisa disebut kafaratud dzunub asal ada satu, sabar, dua, ikhlas, tiga, syukur. Sabar jarang sekali Pak. Sabar itu, ikhlas itu, syukur itu gampang diucapin tapi berat dilaksanain. Betul apa betul? Betul apa betul? Bapak, abang, kalau lihat temen ada keluarganya meninggal, kita kan dia lagi nangis, baik kita bilang udah sabar aja, udah bagian lu sabar, udah sabar. Lu kan belum dapet, karena giliran dapet aja, sama lagi kita. Betul apa betul? Maka ternyata sabar, ikhlas dan syukur itu ungkapan yang gampang diucapin tapi berat dalam pelaksanaannya. Maka tidak sedikit orang yang sabar, tidak sedikit orang yang ikhlas, tidak sedikit orang yang syukur, hidupnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini ngomong-ngomong pada sabar nggak saya cara sampai jam segini? Yang sabarnya kesel amat bang. Sabar nggak? Sabar. Sabar nggak nih? Saya ceramah sampai jam 9, udah kelewat keles. Sampai jam 10, sampai jam 10, sampai jam 11. Wah itu mah Anda puasa lemas Pak. Ya yang penting satu, ayo dengan kematian cukup jadi nasihat buat kita yang masih hidup. Mudah-mudahan kita yang masih hidup di sisa umur kita pada sehat semuanya. Makin semangat ibadah kita ya Pak ya. Amin. Ya Robbal, ya Robbal. Adapun tujuan kita hidup emang satu Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ingat hadirin, orang zaman sekarang sama orang zaman dulu gampangan mana ibadahnya Pak? Kalau orang dulu gampang nggak ibadahnya? Mereka waktunya habis megang Quran, habis pengajian, habis di sawah, di kebun. Sekarang kita habis waktu kita di depan. Di depan apa Pak? Bahkan orang dulu mah kalau mau tidur megang tasbih, dia baca apa? Surat Tabarok atau Al-Muluk. Tapi orang sekarang mau tidur megang baca Quran apa baca WA? Nonton YouTube apa baca Quran? Bapak pergi keluar rumah pengajian, Al-Quran ketinggalan balik apa kagak? Al-Quran ketinggalan balik apa kagak? HP ketinggalan balik apa kagak? Ini saya tanya, cinta mana HP apa Quran? Ngaku juga nih. Ya mudah-mudahan nih kita pada evaluasi diri kita sambil tasyakur kepada Allah. Alhamdulillah umur masih ada ya Bang ya. Berarti ada kesempatan buat memperbaiki diri kita. Betul? Betul. Tapi ingat, selain tasyakur, ingat tafakur. Apa itu tafakur Pak? Kita mikir apa yang kita tafakuri dalam diri kita. Kita lahir kagak bawa apa-apa, besok juga kita mati kagak bawa apa-apa. Betul? Gak perlu ada yang disombongin di dunia ini. Yang kaya gak perlu sombong, yang miskin jangan sedih. Bu ya kaya miskin hanya skenario kehidupan. Betul Pak? Betul? Ya kalau kata Bang Haji Roma, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Toneng-toneng gitu Bang. Nongol baik.
Coba ulangi. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Toneng-toneng, kloneng-kloneng. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena toneng-toneng, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Betul? Kalau sekarang Anda jadi pejabat, besok jadi orang biasa, malu nggak kalau kita sombong? Malu. Akhirnya ke kampung malu, turun ke bawah malu, udah terjadi apa? Ya Pak, iya. Maka ketika kita hidup sombong, apa yang mau kita sombongi? Sombong itu hanya bajunya Tuhan. Selain Tuhan tidak boleh pakai baju sombong. Betul Pak? Ya Pak, iya. Kalaupun Bapak sekarang ada yang kaya, mohon maaf Pak, ntar baik kalau udah mati sama baik yang dibawa kain kapan doang. Bener nggak saya ngomong? Yang miskin juga kain kapan, yang kaya kain kapan, yang cakep kain kapan. Kali dia mah cakep, matinya pakai dasi, ditaruhin jas, ada Bang. Sama baik yang kaya, yang muda kain kapan. Bahkan itu baju bahannya tipis yang jual di pojokan pasar. Kagak ada itu ditaruh di toko di depan, itu toko yang paling mewah, jual kain kapan. Ada Bang? Di mall ada nggak orang jual kain kapan? Makanya orang suka masuk mall, yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Orang yang suka cinta sama gedung-gedung mewah, dia lupa sama kubur. Inilah yang matiin kita punya hati. Makanya jangan sering-sering ke mall Bang. Jangan pada ke mall, orang wates saya yakin gak pernah ke mall. Emang apa Bang? Ya jangan jujur betul apa? Emang bagusan kita jangan sering-sering ke mall, bagusin ngidupin hati di mana Bang? Datengin majelis, betul? Nih kayak begini dia orang meninggal, datang. Saya mah Pak Ustadz datang, tapi hati saya masa ada niat jelek. Niatnya apa? Kalian tak dapat besek. Boleh apa kagak? Bang, boleh kagak? Boleh. Kagak ngapa-ngapa. Orang baca sholawatan Pak, lagi wudhu dapat pahala, kagak wudhu dapat pahala. Bapak baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang menstruasi baca sholawat dapat pahala. Bapak-bapak yang lagi mencret juga dapat pahala. Baca sholawat yang pada bosan. Betul? Apalagi nih kita udah masuk bulan Syahrullah, bulannya Allah, Rajab Syahrullah. Ini malam Pak, tanggal Islam udah berubah. Ini udah 1 Rajab, pas maghrib tadi udah 1 Rajab ini. Ini udah 1 Rajab Bang, ini udah. Malam ini udah 1 Rajab. Banyakin doa sekarang nih. Doa kita apa? Allahumma barik lana fima razaq wa qina. Ya Allah ampun dah bener-bener. Lah itu mah doa makan Bang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tuh doa jangan ditinggalin, banyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampunilah saya, Rabbighfirli warhamni, kemudian rahmatilah saya, wa tub alaina, terimalah tobat saya. Enak nggak? Orang kalau sudah dapat ampunan, amin, udah dapat rahmat, amin, maka orang ini tobatnya diterima. Inilah orang yang paling bahagia. Jadi orang yang bahagia Bang, bukan orang yang di rumah, yang rumahnya mewah, di garasi rumah ada Pajero, ada Fortuner, ada teroris. Maaf, terios. Bukan orang yang rumahnya mewah, sawahnya ngablak di mana-mana, bukan Bang. Orang yang bahagia, orang yang dapat ampunan, dapat rahmat Allah, orang yang tobatnya diterima sama Allah. Perkara dosa kita yang masa lalu jangan dipikirin, tapi buktiin mohon ampun sama Allah Bang. Betul? Sebab orang mulia adalah mereka yang tidak pernah merasa mulia. Kalau ada orang ngaku saya orang mulia, berarti orang itu belum mulia. Sebab orang mulia tidak pernah merasa mulia. Orang hebat tidak pernah merasa hebat. Orang bersih tidak pernah merasa bersih. Kalau ada orang ngaku bersih, saya orang bersih, saya orang suci, berarti dia belum bersih, berarti dia belum suci. Sebab orang suci tidak pernah merasa suci di hadapan Allah. You understand? Dia pakai yes. Ya mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir dengan tahlilan Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekali kita ngucap la ilaha illallah, apa kata Rasul riwayat Imam Ahmad? Diampuni dosanya, ditambahin pahalanya. Tuh la ilaha illallah.
Bapak baca sekali, itu diampuni dosa yang lalu, ditambahin kebaikan pahala. Itu la ilaha illallah. Bahkan orang yang suka ngucap la ilaha illallah, apalagi kebiasaannya la ilaha illallah, besok mati kagak perlu ditalkinin, nggak perlu dibimbing, dia gampang dalam sakaratul mautnya la ilaha illallah Muhammadur. Coba bang bareng-bareng dah, la ilaha illallah. Gampang apa susah? Lah gampang, orang masih doyan duku, masih doyan rambutan, doyan besek. Besok pas sakaratul maut la ilaha illallah kagak semudah yang kita bayangin. Tergantung kebiasaan kita dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan tahlilan ini kita biasain la ilaha illallah. Udah jangan pada mikirin yang lain Pak, kecuali satu, jagalah dalam jiwa sanubari kita, fi jasadi warruhi, jasadiyah dan ruhiyah kita, la ilaha illallah. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka apa? Dakhalal jannah, orang itu pasti masuk surga. Mudah-mudahan dengan tahlilan yang ditahlilin kegirangan dapat ampunan, amin. Yang tahlilan dapat keberkahan, amin. Dapat kebiasaan baik, amin. Insya Allah semua kita yang hadir makin semangat ibadah kita, makin semangat jaga ukhuwah persaudaraan kita. Sebagai penutup ceramah saya Pak, ini bulan Rejab ya Pak ya. Habis bulan Rejab bulan apa Pak? Bulan Syaban atau bulan Roah. Biasanya nih kemari dapat info si corona model baru udah keluar lagi nih Pak. Aneh apa kagak ini? Ya Allah, sebelum Ramadan corona ada baru modelnya. Kemarin tahun baru sama Natal corona pergi bang. Rusak kepala kita, telinga kita, bahkan bukan tangan doang, kaki kita cuci juga, kuping kita bersihin juga. Hebatan mana sama cuci tangan doang? Jawab bang. Ngomong baik. Ya Allah, hebatnya orang Islam. Hebat apa kagak? Emang sekarang ini dunia kagak pro sama orang Islam. Betul Pak, betul? Saudara kita di Cina Pak, Uighur, itu mohon maaf lahir batin dipaksa buat jadi orang Cina. Buku-buku Islam, Al-Quran dibakar semua. Ini sekarang ini mohon maaf kalau saya mau bongkar di tempat ceramah ini Pak, ya panjang saya ceritanya. Panjang Pak. Thailand dulu ya yang menguasain orang Islam. Filipina yang menguasai orang Islam, kemudian Singapura orang Islam, Kuala Lumpur orang Islam, Indonesia orang Islam. Kalau Bapak pernah ziarah ke Thailand, itu banyak banget makam-makam ulama para wali asli orang Indonesia. Ini jelek-jelek begini pernah ke Thailand bang, bukan operasi kelamin. Enak aja. Sejarah saya ke Thailand. Ya Allah, itu ada makam Syekh dekat pohon karet Pak, masuk ke dalam jalan kaki, ternyata orang Palembang, Syekh Yasin Palembangi, orang Palembang dakwah di Thailand, menguasai Islam di Thailand, sampai Patani menguasai semua Islam di daerah-daerah. Lalu orang agama kesel sama Islam, habis ulama dibantai-bantain Pak. Baru udah dia pada masuk tuh agama maaf. Kalau saya tangkap orang pun boleh. Tuh Singapura itu asli Melayu Pak, pura-pura ada orang Cina pakai peci. Tuh si Lim Ngom lama-lama dia nguasain Singapura, pura-pura ngikut orang Islam, ada tahlilan dia datang pakai peci, percis kayak Indonesia. Orang Cina datang ke pesantren ditabuin hadroh, tolal badur, orang Cina tolal badur PA. Nah bener gak sih ngomong? Nyet nggak tuh ada orang Cina yang punya TV tuh baru disambut, ya Allah dipakein sorban, cium tangan santri bolak-balik. Orang Cina goblok. Bener gak sih ngomong? Pak, bener nggak? Cuman gara-gara disumbang 50 juta kita rela akidah kita menunduk sama orang kafir. Goblok hadir sekali. Paham gak gini maksudnya? Mudah-mudahan kita jangan pada gadein akidah kita. Kita nyarin susah di dunia, di akhirat masuk surga. Amin. Tapi jangan wibawa keislaman kita jatuh gara-gara kita nunduk sama orang kafir. Betul Pak, betul? Jangan digadein akidah kita cuma gara-gara 100 juta. Betul? Orang Wates kaya, orang Wates itu punya minyak. Minyak bersono. Dari saya kecil sekarang kagak bisa habis.
oh dibawa kemana tuh minyak. Ya mudah-mudahan orang Wates pada banyak yang jadi ulama, amin. Bang gitu aja kita mah, jangan sampai gara-gara uang kita pada nunduk sama orang Cina dalam main hadroh di gereja. Bagaimana nangis hati kita bang, miris. Ini zaman berjaman PA ini pak. Maaf ya kalau saya ngomong kasar nih bang ya. Ini udah kacau zaman ini. Ada Habib X ceramah di Kelenteng tadi. Habib X lihat di YouTube ceramah di Kelenteng, mana baca selawatan pakai bang bang bas bom bang bom bas. La ilaha illallah, hati saya udah nyer. Umar bin Khattab pak, waktu beliau masuk Palestina, di saat itu banyak gereja punya orang Yahudi. Lalu di saat itu masjid lagi apa? Nggak ada. Ditawarin sama orang Kristen Nasrani, hai sahabat Umar bin Khattab, kau sholat di gerejaku nggak jadi masalah. Toleransi Umar yang luar biasa, berlebihan, bukan berlebihan, cakep dan luar biasa. Lalu Umar ngomong apa? Lebih baik aku sambil cari tempat yang lain, aku sholat di lapang terbuka ketimbang aku sholat di gereja. Khawatirnya kalau sudah Umar bin Khattab sholat di dalam gereja, besok akan menjadi ikutan setelah zaman-zaman setelah Umar bin Khattab. Betul nggak pak? Tuh akidah namanya, lakum dinukum. Emang kita mati mau bawa harta, mati yang kita bawa singkat aja bang, gara-gara tahlil kita diingetin nih, mati kita bawa iman, udah intinya iman. La ilaha illallah. Susah sesusah-susahnya kita, jangan sampai iman kita digadain. Setuju? Dah, insya Allah pulang dari sini iman kita cakep, ibadah kita makin semangat, dan insya Allah kita berubah pak. Ayo kita rubah diri kita biar jadi makin baik lagi. Kenapa suruh berubah biar jadi orang baik? Kematian makin kemari makin deketin kita bang. Jangan makin tua makin PA, harusnya makin tua makin bener. Ini buat diri saya kan dulu muda kan, berada tua apa bagi sud. Betul pak? Betul. Udah lemah, betul. Perut udah buncit. Pokoknya kita makin kesono, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kau mau lari menjauh daripadanya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu makin kesono makin deketin kita gitu. Umur kita makin habis, ajal, rezeki, jodoh udah ditentuin dari zaman ajal. Ajal, jangan sedih, semua kita mati, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Jodoh, jangan iri sama jodoh orang bang. Kalau abang lihat bini orang ada cakep, jangan bilang, waduh, ini bini orang cakep amat ya. Kenapa bini gua kisut mana beladet begini? Mana hitam buluk lagi? Jangan ngomong begitu bang. Katakan sama bini abang masing-masing, wahai bidadari surgaku, walaupun kau hitam-hitaman di garuk ngebul, tapi kau yang membuatku merasakan indahnya surga sebelum aku masuk surga. Amin apa bang? Ini bini diomelin mulu. Ya Allah, jangan iri sama rezeki orang. Yang ketiga, kenapa? Setiap orang udah ada rezekinya masing-masing. Iya pak? Iya. Iri sama rezeki orang membuat rezeki kita seret. Mendingan udah ada temen sukses bilang apa? Alhamdulillah, rezeki ente cakep. Mudah-mudahan sesekali saya lagi ada kebutuhan, kau bisa meminjamkan uang untuk saya. Begitu bang. Betul pak? Betul. Ya Allah, ada temen beli mobil. Temen beli mobil, jangan beli bodrek. Temen beli mobil, beli bodrek. Kenapa puyeng, pala gua puyeng? Masa dia bang begitu doang punya mobil, punya rumah? Wah pasti merah tuyul. Pantesan sangat tiga, gua belum bangun rumahnya udah kucrek nyalah. Wah ini gua masang lilin. Kan makin lama makin PA kitanya bang. Betul pak? Betul. Udah, jangan iri rezeki orang. Rezeki kita udah ditentuin masing-masing. Betul pak? Betul. Tugas kita cuma syukur, tafakur, banyakin zikir, banyakin muhasabah. Insya Allah pulang dari sini hidup kita barokah. Dan kita doain almarhumah Ibu Maswani binti Bapak Haji Nisin. Insya Allah almarhumah min ahlil khair. Beliau sakit sabar. Mudah-mudahan kesabaran dalam mengarungi sakitnya membuat almarhumah kuburnya raudhah min riyadil jannah.
Apalagi kalau ampe suaminya ridho akan kematian istrinya, pasti almarhumah berada di surganya Allah. Ngomong-ngomong Pak Bonan ikhlas? Pak Bonan ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau bapak-bapak belah sini kayaknya kalau bini mati pada ikhlas banget. Ikhlas kagak Pak? Jangan bini mati girang yes. Ternyata berhasil. Nah, emang bini diapain? Ya mudah-mudahan kita doain istri kita pada soleh dan soleh. Istri kita pada soleha, amin. Umurnya pada panjang, amin. Dalam taat ibadah, amin. Dan kita yang hadir, insyaallah doa kita sama guru kita tadi, doa tahtim tahlilnya, apanya semua menjadi penyebab almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup mudah-mudahan di sisa umur kita, hidup kita barokah, iman kita makin cakep, sholat kita makin benar, ngaji kita makin rajin, ibadah kita makin ikhlas. Apalagi mendekati Ramadan, ayo semangati ibadah kita. Al-Hajiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil